إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لمعلمنا وأساتذتنا خصوصا Haji Ahmad Ghazali Muti wa khususan Haji Isa Asy'ari Muti wa khususan nasihati wa afiyati Kinuddin wa khususan Haji Khalid wa khususan Haji Asif wa khususan Haji Adab wa khususan Nabi Mutajim wa khususan khususan di talamidina khususan hadal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-mabhasus sadis. Al-mabhasus sadis adapun pembahasan yang ke-6 bil mujmali yang menjelaskan atau di dalam menjelaskan mujmal. Al-mujmalu adapun mujmal ma adalah perkara yang takiru yang membutuhkan ma ilal bayani kepada penjelasan. Kalam di Qur'in seperti lafaz Qur'un min qouli ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal mutallaqatu. Adapun wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ditalak yatarobasna mereka menunggu atau mereka beriddah. Ini obar ya. Yatarobasna adalah mereka beriddah bi anfusihinna dengan diri mereka salatata uru'in 3 urut. Fa'innahu sesungguhnya lapan Qur'un yahtamilu adalah memungkinkan al-haidha pada haid wal adhara dan pada suci. Lishtirakil qur'i karena makna mustarok lapan Qur'un, karena makna mustarok lapan Qur'un bainal haidi antara haid wa tuhri dan suci. Wal bayanu adapun bayan ikhraju syai'i adalah mengeluarkan sesuatu min hayyizil iskali dari kondisi yang muskil atau samar ila hayyizit tajalli kepada kondisi yang jelas. Wa huwa adapun bayan anwa'un adalah ada beberapa macam.
Al-awalu yang pertama, adapun yang pertama bayanun bil qawli adalah bayan dengan ucapan, dengan qaul. Aqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi shaumit tamattu'i, di dalam saum tamattu, haji tamattu. Fasyamu salasati ayyamin, maka puasa 3 hari fil haji, di dalam haji, wa sab'atin, dan 7 idza raja'tum, apabila kalian telah kembali, tilka, adapun saum, asyaratun, adalah 10, kamilatun, yang sempurna. Wa tsani, adapun yang kedua, bayanun bil fi'li, adalah bayan dengan pekerjaan, dengan tindakan, dengan perbuatan. Kabayani fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti penjelasan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyat as-salati, pada tata cara salat, wa ghairiha, dan selain salat. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga, bayanun bil kitabi, adalah penjelasan atau bayan dengan tulisan. Kitab di sini bukan dengan buku, tapi dengan tulisan. Kabayani maqadir zakati, seperti menjelaskan kadar-kadar zakat. Wadiyatil a'dha'i, dan diat anggota tubuh. Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'innahu sallallahu alaihi wasallam, bayyannahuma, adalah menjelaskan kepada maqadir zakat dan diat a'dha, maqadir zakat dan diat a'dha, bikutubihi, dengan tulisan-tulisannya Nabi, al-mashhurati, yang terkenal, yang masyhur. Warabi'u, adapun yang keempat, bayanun bil isyarati, adalah bayan dengan isyarat. Kaqouli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyahru, adapun 1 bulan, ataupun adapun bulan, hakada, adalah seperti ini, wahakada, dan seperti ini, wahakada, dan seperti ini. Yani bermaksud Nabi salafina, pada 3 hari, yauman, apanya, harinya. Tsumma ada, kemudian mengulangi Nabi al-isyarata, pada isyarat. Bi asabi'ihi, dengan jari-jarinya Nabi, talata marratin, 3 kali. Wahabasa, dan menahan Nabi ibhamahu, pada jempolnya Nabi, bithalitsati, di yang ketiga kali, isyaratan, sebagai isyarat, illa anna syahra, bahwasannya bulan, qad yakunu, kadang-kadang ada bulan, is'atan wa isyrina, adalah 29 hari. Bahasan yang keenam menjelaskan tentang mujmal.
Apa itu mujmal? Mujmal itu adalah lafaz yang membutuhkan kepada penjelasan. Kalau di Qur'an seperti lafaz Qur'an yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru. Nah, ini masih mujmal. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa mujmal itu yang membutuhkan kepada penjelasan. Lafaz Qur'an ini maknanya mustarak. Apa itu mustarak? Mustarak itu satu lafaz bisa mempunyai banyak makna. Maka ketika banyak makna seperti itu, maka butuh penjelasan. Qur'an bisa berarti artinya haid, ya. Qur'an bisa berarti maknanya suci. Ini maksudnya kategori suci. Apa yang dimaksud Qur'an di sini adalah haid. Nah, ini kan butuh kepada bayan, butuh kepada penjelasan. Maka itu dinamakan mujmal. Kalau bayan mah mengeluarkan sesuatu dari kondisi yang samar ke kondisi yang lebih jelas. Ada pembagiannya, ya, ada 4 pembagian tentang bayan. Yang paling populer tentu bayan bil qaul. Penjelasan dengan apa? Ucapan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasiyam, ini tentang shaum tamattu. Orang yang haji tamattu, fasiyam salasati ayyamin fil haji, 3 hari di haji, wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika pulang. Berarti jadi berapa? 3 sama 7? Ini kan jelas. Tapi penjelasan atau bayannya ini adalah menggunakan apa? Oh, di sini adalah firman Allah. Yang kedua, bisa bayan itu dengan fi'li, dengan pekerjaan, dengan tindakan. Seperti pekerjaan Nabi dalam mengajarkan kepada kita tata cara sholat dan jenis-jenis ibadah yang lain. Mengajarkan Nabi itu bayan bil fi'li. Kalau bahasa kitanya menjelaskan dengan praktek. Yang ketiga, bayanun bil kitab, menjelaskan dengan tulisan. Seperti Nabi menjelaskan dengan tulisan ukuran maqadir zakat, maqadir diyatul a'dha. Kalau kamu melukai orang, tangannya berapa itu dendanya. Kemudian yang keempat, bayan bil isyarah, dengan isyarat. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Isyaratnya bagaimana? Nabi mengatakan bahwa asyharu itu hakada. Berarti kalau segini, lihat, segini berapa? Hakada 2 kali. Hakada. Berarti 29. Asyharu hakada, hakada, hakada. Kemudian di yang ketiga kali Nabi menahan jempol. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang bulan itu ada yang berapa hari? 29. Maka itu adalah bayan bil isyarah. Al-mabhasus sabi'u. Adapun bahasan yang ketujuh, fil mutlaq wal muqayyad.
adalah yang di dalam menjelaskan mutlak dan muqayyad. Al-mutlaqu adapun mutlak adalah perkara adalah yang menunjukkan perkara alal mahiyati pada atas substansi. Mahiyah substansi bila qaidin tanpa qaid. Qaid itu apa? Ikatan min quyudiha daripada qaid-qaid mahiyah. Wal muqayyadu adapun muqayyad adalah perkara adalah yang menunjukkan perkara alal mahiyati atas substansi biqaidin dengan ikatan dengan kait min quyudiha dari kait-kaitnya mahiyah. Wa'alam maka ketahuilah annal khitaba bahwasannya khitab idza warada apabila datang khitab mutlaqan halnya mutlak yabqa maka tetap khitab ala itlaqihi terhadap kemutlakannya. Wa in warada dan apabila datang khitab muqayyad dan halnya muqayyad yabqa maka tetap khitab ala taqyidihi atas ikatannya atau atas kemuqayyadannya. Wa in warada dan apabila datang khitab mutlaqan halnya mutlak fi maudhi'in dalam suatu tempat wa muqayyadan dan muqayyad fi maudhi'in di dalam fi maudhi'in akhar di dalam tempat yang lain yumalu maka diarahkan dikondisikan apa al mutlaq al muqayyadi atas muqayyad Ar-raqobati seperti lapad raqobah ujidat ditakyid raqobah bil imani dengan lapad iman ibadil mawadi'i di dalam sebagian tempat kama seperti perkara fi kafaratil qatli di dalam kafarat membunuh. Ingat kafarat membunuh bisa dikafaratkan itu juga kalau membunuhnya tidak sengaja. Biqaulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala fatahriru raqabatin mu'minatin maka membebaskan budak mukminah yang mukminah. Wa utliqat dan dimutlakkan lapad raqabah bil ba'di di dalam sebagian kama seperti perkara fi kafaratil lihan dalam kafarat lihan. Lihan itu apa? Seperti ngucapin ke istri anti alaya kadohri umi, punggungmu sama seperti punggung ibu. Fi qoulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fatahriru raqabati. Fatahriru raqabah membebaskan budak perempuan yang raqabah. Nah, kali ini mutlak dan muqayyad. Mutlak itu menunjukkan terhadap esensi, terhadap substansi, tapi dia bebas daripada ikatan. Paham nggak? Ya kalau di bawah lihat fatahriru raqabah, kesana dulu. Fatahriru raqabah. Ini budak. Ini masih mutlak, apakah mukmin atau kafir? Ya, paham nggak? Jadi yang menunjukkan terhadap substansi, terhadap esensi tanpa adanya ikatan. Itu namanya apa?
Kalau muqayyad tentu kebalikannya, yang menunjukkan terhadap substansi atau menunjukkan terhadap esensi dengan adanya ikatan atau kaid daripada kaid-kaidnya mahiyah. Ya, kalau yang pertama tidak ada ikatan, yang kedua muqayyad itu ada ikatan. Kalau khitab datangnya mutlak, biarkan atas kemutlakannya. Kalau dia datang khitab itu muqayyad, maka biarkan atas kemuqayyadannya. Nah, lalu bagaimana kalau dalam satu tempat khitab itu datangnya muqayyad, dalam tempat yang lain dia mutlak? Mana yang harus diambil? Nah, pertanyaan kan gitu ya. Kalau ada khitab dalam satu tempat dia mutlak, dalam tempat lain dia muqayyad. Yang satu dia nggak dibatasi dengan kuyut-kuyut mahiyah, yang satunya lagi mah dibatasi dengan kuyut-kuyut mahiyah. Seperti di sini, kalau dalam membebaskan budak dalam hal kafarah qatl sebagai kafarah membunuh, itu disebutkan fatahriru raqabah. Sedangkan dalam kafarat lihar itu hanya disebutkan fatahriru raqabah. Berarti nggak diikat ya. Kalau fatahriru raqabah takin bisifah, diikat dengan sifat. Tapi ini fatahriru raqabah umum, mutlaknya. Yang mana nih? Masih mutlak. Maka kalau khitab itu kadang-kadang dia mutlak, kadang-kadang dia datang muqayyad, maka yang mutlak dia harus diposisikan pada yang muqayyad. Berarti walaupun nggak ditulis fatahriru raqabatin mu'minah, tetap yang harus dimerdekakan itu raqabah mu'minah. Paham? Al-mabhasus tsamin. Adapun pembahasan yang ke-8 bil mantuki adalah di dalam menjelaskan mantuk wal mafhumi dan mafhum. Wal mantuku maka adapun mantuk ma adalah perkara adalah yang menunjukkan alaihi atas ma apa lafzu lafaz fi mahal nutki di dalam mahal bicara, tempat bicara. Wal mafhumu adapun mafhum ma adalah perkara adalah yang menunjukkan alaihi atas ma apa lafzu lafaz la fi mahal nutki tidak di dalam tempat omongan. Wal mantuku adapun mantuk yang qasimu adalah terbagi mantuk ila qisma ini terhadap dua bagian. Al awalu adapun yang pertama ma adalah perkara layah tamilu yang tidak berpotensi atau yang tidak memungkinkan at-ta'wila pada takwil wa yusamma dan dinamakan an-naso pada nas. Jadi Wayusamma dan disebut ma an-naso pada nas. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasyamu salatati ayyamin, dan puasa 3 hari. Watani adapun yang kedua ma dalam perkara yang tamilu yang berpotensi ma at-ta'wila pada takwil nafsiran wa yusamma dan dinamakan ma al-dhahira pada zahir. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasamaa dan pada langit banaina kami membangun ha pada langit biaidin dengan kekuatan.
Dohiruhu adapun dohirnya aib yad, lapan aib dia di aidinnya. Jamu yadin adalah jamak daripada lapan yad. Wadaka adapun aib jamak lapan yad, muhalun adalah muhal fi haqqi ta'ala, di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Fi haqqillahi ta'ala. Pasurifa maka dipalingkan yad aid ila makna kuwati, kepada makna kekuatan. Sebelum lanjut kita ini mantuk ya. Mantuk itu yaitu apa yang menunjukkan kepada mantuk tersebut apa? Lafaz sesuai dengan omongan. Jadi lafaz dohirnya kita bisa memahami, itu namanya mantuk. Kalau mafhum kan pemahaman. Kalau mantuk untuk dia dohir kalam. Dohirnya kayak gimana. Nah, mantuk ini juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah yang tidak membutuhkan kepada takwil, kepada penafsiran. Contoh, fasyamu salatati ayyamin, puasa 3 hari, butuh penafsiran nggak 3 hari? Maka ini namanya mantuk, dan mantuknya ini adalah mantuk yang tidak membutuhkan kepada takwil, dan itu dinamakan nas. Kalau dibalikin, nas adalah mantuk yang tidak membutuhkan kepada takwil. Yang kedua, mantuk yang kedua yaitu yang membutuhkan kepada takwil. Seperti wassama abanaina habi'ai. Lapan yad ini jamak dari lapan yad. Allah membangun langit menggunakan tangan. Nanti timbul pertanyaan, tangan Allah kayak gimana? Kalau udah kaya seperti, wah itu baru masalah wil hawadits, jadinya menyerupai yang baru. Maka di zat Allah itu adalah muhal atau mustahil. Maka dipalingkan makna aid kepada makna kuwah. Jadi artinya, dan kami bangun langit ini dengan kekuatan. Jadi dibangun langit itu dengan kekuatan. Maka yang pertama tadi tidak membutuhkan takwil. Yang kedua butuh pada takwil. Kalau yang tidak membutuhkan takwil dinamakan nafs. Kalau yang membutuhkan takwil dinamakan dhahir. Wal mafhum, adapun mafhum aidon juga yang qasim adalah terbagi mafhum. Ila qisma ini terhadap dua bagian. Mafhumul muwafaqati, mafhum muwafaqah. Wa huwa mafhum muwafaqah adalah perkara karena yang terbukti. Apa al-maskutu, makna yang tidak diucapkan. Al-maskutu anhu, makna yang tidak diucapkan. Muwafiqan adalah sesuai lil mantuki, bagi makna yang diucapkan. Jadi kalau mafhum makna yang tidak diucapkan, kalau mantuk makna yang diucapkan tadi ya. Lil mantuki bih, makna yang diucapkan. Kaman idor bil abawa, ini seperti melarang memukul orang tua. Al-mafhumi yang dipahami
Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahum uff, dan janganlah kalian berkata wa kaman ihraqi malil yatama, dan seperti larangan membakar harta anak yatim. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yakuluna yang makan amwalal yatama, pada harta-harta anak yatim, zulman, secara zalim. Innama yakuluna, sesungguhnya mereka makan, fi butunihim, di dalam perut-perut ladzina, naron, adalah pada api neraka. Naron, pada api neraka. Wa mafhumul mukhalafati, adapun mafhum mukhalafah, bahwa maka adapun mafhum mukhalafah ma adalah perkara karena yang terbukti, apa al-maskutu anhu, perkara yang tidak diucapkan atau makna yang tidak diucapkan. Mukhalifan adalah bertentangan, menyelisih, lil mantuqi bihi, pada makna yang diucapkan. Ka'adami wujubi zakati, seperti tidak wajibnya zakat, alal ma'lufati, terhadap hewan yang diberi pakan. Kan ada hewan itu yang digembalakan, ada yang dikasih pakan, kayak kambing. Kalau di kampung-kampung yang masih tanahnya luas, biasanya digembalakan. Ada yang ma'lufah, ngarit dulu, nyari dulu. Al-mafhumi, yang dipahami, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, min qauli sallallahu alaihi wasallam, min qauli sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi saimatil ghanami zakatun, adalah tetap di kambing-kambing yang digembalakan zakatun, adapun zakat. Wa adamil haji, dan tidak, seperti tidak wajibnya haji, fi ghairi ashhurin ma'lumatin, fi ghairi ashhurin, di selain bulan-bulan ma'lumatin, yang diketahui. Qala Allah Ta'ala, al-hajju, adapun haji atau pelaksanaan haji, ashhurun ma'lumatun, adalah di bulan-bulan yang diketahui. Wa jawazil bai'i, dan seperti bolehnya jual beli, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Idza lam yu'adzin, apabila belum adzan siapa muadzinun muadzin. Qala ta'ala, ini udah terjemahkan ya sebelumnya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, kalau kemarin kalau barusan kita membahas mantuk makna yang diucap. Kalau mafhum, makna yang tidak diucap. Simpelnya seperti itu. Nah, mafhum ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah. Apa itu mafhumul muwafaqah? Yaitu mafhum yang mana perkara yang tidak diucapkan itu, atau makna yang tidak diucapkannya, sesuai dengan makna yang diucapkan. Contoh, seperti larangan memukul orang tua, yang mana kita mengambil mafhum
daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff. Ini mafhumul muwafaqah. Ngomong aja kagak boleh, apalagi mukul. Itu mafhumul muwafaqah. Ya, makna yang tidak diucapkan sesuai dengan makna yang diucapkan. Iya kan? Nggak boleh berkata uf. Berarti mafhumul muwafaqahnya apalagi kalau mukul. Mukul itu tidak bertentangan. Ya, mukul diucapkan enggak? Enggak kan? Tapi sesuai enggak dengan makna uf? Sesuai, karena sama-sama keduanya nyakitin. Belanja enggak. Apalagi mukul. Jadi makan al-maskutu anhu muwafiqan lil mantuqibi. Perkara atau makna yang tidak diucapkan itu sesuai dengan makna yang diucapkan. Makna yang diucapkan ini uf. Berarti mafhumul muwafaqahnya ya uf aja kagak boleh, apalagi mukul. Contoh lain, seperti larangan membakar harta anak yatim. Ada firman Allah mantuknya, yaitu jangan memakan harta anak yatim. Berarti mafhumnya makan aja kagak boleh, apalagi bakar. Dalam arti dimanfaatkan sendiri aja kagak boleh, apalagi disia-siakan. Jadi mantuknya di sini makan. Mafhumnya bakar juga nggak boleh. Jadi si membakar ini muafik dengan makna mantuk. Nah, yang kedua mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah makna yang tidak diucapkan bertentangan dengan makna yang diucap. Contoh, tidak wajib zakat terhadap binatang ternak yang digembalakan, diberi pakan, man. Diberi pakan, dikasih makan, kamu ngarit. Ini sebab kenapa mafhumul mukhalafah ya. Fi saimatil ghanami zakatun. Hewan yang digembalakan harus dikeluarkan zakatnya. Nah, hadisnya mantuknya itu yang harus dizakati apa? Hewan yang digembalakan. Oh, berarti kalau yang nggak digembalakan mah, pemahaman kebaliknya. Mafhumul mukhalafah itu pemahaman kebalikannya. Paham nggak? Oh, berarti kalau nggak digembala mah, berarti kalau hewan yang diberi pakan sama kita nggak usah zakat dong. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Begitu juga contoh yang lain dalam Al-Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang maklum. Ya. Maka dari sana kita dapat memahami nggak ada haji selain bulan-bulan haji di bulan Desember. Kenapa ke sana? Lagi musim semi, enak foto-fotonya. Hajinya di mana? Oh, di hotel. Ya kira haji itu cuma berangkat doang, makanya tahunya bulannya juga bebas. Ashhurum maklumat dalam Al-Quran. Berarti pemahaman kebalikannya nggak boleh di ashur bayar maklumah. Pemahaman seperti boleh jual beli pada hari Jumat selama muazin belum azan. Kenapa? Pemahaman kebalikan daripada kalau sudah dipanggil azan maka jual beli itu gak boleh. Lanjut. Al-mabahasu tasi'u
Adapun pembahasan yang ke-9, fi'li sahibi syariati adalah di dalam menjelaskan tindakan praktek pekerjaan sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu adalah tidak terlepas fi'il Nabi imma ayakuna, baik ada fi'il Nabi ala wajhil qurbati, atas jalan mendekatkan kepada Allah, wa ta'ati, dan jalan taat, au la yakunu, atau tidak ada fi'il. Fa'ingkana, dan apabila ada fi'il ala wajhil qurbati, atas jalan mendekatkan, wa ta'ati, dan taat, fa'indallah, maka apabila menunjukkan apa dalil al-ikhtisasi, kepada kekhususan bihi, beserta Nabi, umila, maka diarahkan fi'il alal ikhtisasi, atas kekhususan atau pengkhususan. Kaziyadatin, seperti menambah bin nikahi, di dalam nikah, ala arba'in niswatin, lebih daripada 4 perempuan. Allah Ta'ala, fankihu ma toba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian ma perempuan atau ma perkara toba yang baik, ma lakum, ma perkara toba yang baik, atau yang baik, ma pada yang baik, ma lakum, bagi kalian, minan nisa'i, dari perempuan, masna 2, sulasa 3, ruba 4, bukan jisamsu. 2, 3, 4. Wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar qala, dia berkata, aslama, masuk Islam siapa Ghuailan, wa tahtahu, dan dia memiliki di bawah kekuasaan Ghuailan itu apa? Asratu niswatin, 10 istri, fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Faslamna, maka masuk Islam itu niswah, ma'hu, beserta Ghuailan. Fa'amarahu, maka memerintah pada Ghuailan, siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakhtaro, ini kedudukannya maf'ul karena adaan masdari. Seolah-olah ayakhtaro ini ikhtiyaro, gitu kan? Ayakhtaro, pada memilih Ghuailan minhunna, daripada niswah, arba'an, pada 4. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa illam yadulla, dan apabila tidak menunjukkan apa dalil alal ikhtisasi, atas khususan bihi, terhadap Nabi atau beserta Nabi, la yakhtasu, maka tidak dikhususkan bihi, beserta Nabi, bal tusyarikuhu, akan tetapi mengikutihu, pada Nabi, fihi, di dalam fi'il, siapa? Umatnya Nabi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana, dan telah terbukti, lakum, adalah pada kalian, fi Rasulillah, orang fi Rasulillah, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Apa uswatun
adalah uswah hasanah yang bagus. Walidzalika, maka oleh sebab keterangan tersebut, qalu, para ulama berkata, al aslu, adapun asal, fi amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iqtida'u adalah mengikuti, illa ma dalla dalilu, illa kecuali perkara ma, illa ma kecuali perkara adalah yang menunjukkan apa dalil alal ikhtisasi terhadap khususan bi beserta Nabi. Jadi bagaimana kita menghukumi atas tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, ya, karena tidak terlepas apa yang dikerjakan oleh Nabi itu, baik dilakukannya atas dasar mendekatkan diri kepada Allah, ada yang atas dasar taat, ada yang tidak atas dasar mendekatkan diri kepada Allah, ada yang tidak atas dasar untuk ketaatan. Nah, kalau ada pekerjaan Nabi itu menunjukkan kepada ketaatan, kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Nabi, maka itu diberlakukan khusus bagi Nabi. Seperti apa? Ya, yang menunjukkan kekhususan kepada Nabi. Nabi menikah lebih daripada 4 istri. Apa yang menunjukkan kekhususannya? Ya. Jadi ketika ada Ghailan masuk Islam dan punya istri pada masa saat jahiliyah itu 10 istri. Yang subur 10 istri. Masuk Islam, kemudian diperintahkan oleh Ghailan, oleh Nabi, wahai Ghailan, pilih dah 4 aja. Kata yang jomblo, ya Allah, jangankan 10, 4. Atuh aja belum ada bayangannya. Atuh biar ada gitu ya kisi-kisinya kalau ujian, biar tenang dikit itu hati. Biar malam tuh ada kejelasan. Jemput aku di sepertiga malam, aku datang ke perempatan. Kalau kira pertigaan. Jadi tentu ini mengkhususkan, menunjukkan kekhususan bagi Nabi. Jadi jangan lantas kamu, oh Nabi punya istri 10, apa sih yang lebih dari 4 loh. Kalau gitu kita juga ngikut sunnahnya Nabi. Enggak, ini menunjukkan kekhususan bagi Nabi. Karena tadi ketika Ghailan masuk Islam, Nabi suruh ninggalin yang 6 dan milih yang 4 aja. Berarti ini nggak boleh Ghailan, apalagi yang bukan Ghailan. Nah, bagaimana kalau nggak ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Nabi? Oh, berarti umatnya juga mengikuti, bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul tentu sebagai uswah. Maka berdasarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, ada ungkapan dari para ulama, al aslu fi am'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida, bahwa asal daripada pekerjaan-pekerjaan Nabi itu
yaitu harus diikuti kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Nabi. Lanjut, semangat. Al-mabahasul ashiru, aman. Al-mabahasul ashiru, adapun pembahasan yang ke-10. Fi iqrari sahibis syari'ati, di dalam pengakuan atau persetujuan juga bisa. Sahibis syari'ah, pengakuannya Nabi. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun pengakuan atau iqrarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qaulin, atas satu qaul, min ahadin, daripada seseorang. Ka qaulihi, adalah seperti ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqraruhu, adapun iqrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal fi'li, terhadap suatu pekerjaan, min ahadin, daripada seseorang, ka fi'lihi, adalah seperti pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi maksumun, adalah maksum, min ayyukirra, daripada membuat pengakuan, ahadan, pada seseorang, alam min ayam kira, daripada mengakui ahadan pada seseorang, alam munkarin, atas munkar. Misalu dzalika, adapun contoh itu, iqraru sallallahu alaihi wasallam, adalah pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, kepada Abu Bakar, ala qouli, atas qaul Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi'ata isal bil qatili, dengan memberikan harta rampasan qatil, orang yang dibunuh. Ya, fa'il bimana maf'ul, qatil bimana maqtul. Jadi memberikan harta rampasan orang yang dibunuh, li qatilihi, bagi pembunuhnya qatil. Wa iqraruhu, dan iqrarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid, pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ala aqli dhabbi, atas makan dob. Rawahu Syekhani, diuratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aduh 17 tahun ke atas. Wama, dan perkara fu'ila, yang dikerjakan, au maqila, atau perkara qila, yang dikatakan, fi ghairi majlisihi, di selain majlisnya Nabi, wa alima, dan mengetahui Nabi bihi, beserta ma, walam yunkirhu, dan tidak mengingkari Nabi pada ma, fahukmuhu, maka adapun hukumnya hukmu ma, adalah hukum perkara fu'ila, yang dikerjakan ma, au ma, atau perkara qila, yang dikerjakan ma, bi majlisihi, di dalam majlisnya Nabi. Ka ilmihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mengetahuinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halfa Abi Bakrin, pada sumpahnya Abi Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Bakar, annahu, sesungguhnya Abu Bakar, la yaqulu, adalah tidak akan makan, atau ama, pada makanan, fi waqti ghairihi, pada saat marahnya. Umma akala, kemudian makan Abu Bakar. Lima, karena perkara ro'a, melihat Abu Bakar, al-akla, pada makan, khairon, adalah apa baik. Rawahu Muslim. Fayustafadu, maka dapat diambil faidah minhu, dari hadis, apa, jawazul hinfi, boleh melanggar sumpah, bal nadbuhu, bahkan sunnah melanggar sumpah, atau hinsun, ya, bukan ba'dal halfi, setelah sumpah,
idza kana apabila terbukti hinsun khairan adalah baik. Sekarang iqrar itu pengakuannya Nabi. Pengakuan Nabi terhadap qaul seseorang itu hukumnya seperti qaulnya Nabi. Begitu juga ikrarnya Nabi terhadap pekerjaan seorang sahabat, maka itunya juga sama hukumnya seperti pekerjaan Nabi. Jadi kalau Nabi gak ngingkari, mengakui yang dikerjakan sahabat itu benar, itu juga seperti fi'il yang dikerjakan oleh Rasul. Karena apa? Karena Nabi memaksum gak bakal memberikan pengakuan terhadap sesuatu yang mungkar. Beda dengan kita. Untuk mengakui yang mungkar tinggal dikasih sarden, indomie, langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata wartawan yang sembunyi itu plastiknya. Seperti contohnya pengakuan Nabi terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar memberikan harta rampasan. Ketika perang misalnya si kafir ketika perang terbunuh, dia punya baju perang, punya apa, itu milik si qatil, si pembunuhnya. Ini nggak diingkari, berarti ini benar dalam pembagian salep harta perang di sini yang terbunuh. Kemudian juga Nabi mengakui apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, makan dom, biawak, gurun pasir. Maaf kalau yang belum tahu, itu untuk meningkatkan gairah, ya begitulah. Tidak usah tahu lah. Kalau anak muda cukup tahu ABC saja, tidak usah yang lain-lain. Sampai punya teman dibeli gelar dom. Dan kalau ada yang dikatakan di selain majelis Nabi, misalnya para sahabat, yang dikerjakan, yang dikatakan, dan Nabi tahu dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya seperti apa yang diucapkan, apa yang dilakukan di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi mengetahui akan sumpahnya siapa? Abu Bakar. Kalau lagi marah saya nggak akan makan. Abu Bakar melanggar sumpah. Kenapa? Karena dia tahu ternyata dimakan itu ada kebaikan. Lanjut. Mana? Wal ijma' al-mabhas wal hadi asyara. Adapun bahasan yang ke-11 bil ijma'i di dalam menjelaskan ijma'. Wastilahan dan secara istilah, ittifaqu ummati Muhammadin adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi, bi asrin pada masa, minal a'sari dari masa-masa, ala amrin atas perkara, minal umuri dari perkara-perkara. Wal ijma'u adapun ijma' hujjatun adalah bisa dijadikan hujjah. Indal jumhuri menurut jumhur ulama. 5 akhrajahu Tirmidzi, 5 karena hadis akhrajahu yang dikeluarkan pada siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ani bani Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi qala adalah bersabda Nabi, la tajtami'u, tidak akan bersepakat siapa umatku ala dolalati, terhadap kesesatan. Wa yadullahi, dan pertolongan Allah, adapun pertolongan Allah alal jamaati adalah atas jamaah. Wal ijma'u, adapun ijma' yasiwa adalah sah ijma' biqaulihim, dengan perkataan ulama, wa bi fi'lihim, dan dengan pekerjaan ulama,
Wa yasihu dan sah ijma' idun juga biqaulil ba'di dengan perkataan sebagian ulama, wa bi fi'lil ba'di dan dengan sebagian pekerjaan ulama, wa intisyari dzalikal qaul dan menyebarnya qaul tersebut, awil fi'li atau pekerjaan tersebut, wa sukutil baqin dan diam sesisanya, alaihi atas fi'il atau qaul, wa yusama maka dinamakan apa dzalika sukutul baqin, wa yusama dan dinamakan dzalika apa sukutul baqin, diamnya sesisanya, bil ijma' as-sukuti dengan ijma' as-sukuti. Wajtama'u dan berijma' ulama ala naqdil wudu'i atas batalnya wudu, bil khariji dengan yang keluar, al mu'tadi yang biasa, minas sabilaini dari dua jalan, dari dua kemaluan, wa huwa adapun kharij al mu'tad al baulu kencing, wal itu dan kotoran. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna Syafi'iyah bahwasanya Imam Syafi'i qad istadalla yaitu telah mengambil dalil atau telah berdalil, adalah telah berdalil ala isbatil qiyasi terhadap penetapan qiyas, wa khabaril wahidi dan khabar ahad, bi anna ba'da sahabati bahwasanya sebagian sahabat amila adalah melakukan bihi atau beramal bihi dengan qiyas dan khabar wahid, khabar ahad, walam yadhar dan tidak nampak minal baqina dari sesisanya sahabat, inkarun apa keingkaran, pakana maka terbukti apa dzalika penggunaan qiyas dan khabar wahid, penggunaan qiyas dan khabar wahid, ijma'an sukutian adalah ijma' sukuti. Sekarang ijma' secara bahasa adalah kesepakatan, ittifaq. Kalau istilah yaitu ittifaq, sepakatnya umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi dari masa tertentu terhadap permasalahan tertentu. Dan ijma' ini menurut jumhur ulama bisa dijadikan hujjah atau dalil. Karena ada hadis yang mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah wa yadullahi alal jamaah. Tidak mungkin umatku ini bersepakat melakukan atau atas kesesatan dan pertolongan Allah itu terhadap jamaah. Nah, ijma' ini bisa dengan perkataan para ulama, dengan pekerjaan mereka, bisa juga dengan sebagian perkataan mereka, kemudian perkataan itu menyebar ke yang lainnya, atau pekerjaan itu menyebar ke yang lainnya, kemudian yang lain itu diam. Maka dengan diamnya sebagian itu dinamakan dengan ijma' sukuti. Suku itu kan diamnya, bukan pakai to. Kalau pakai to jatuh suku, pakai ta sakta. Contoh ijma', para ulama telah berijma' terhadap batalnya wudu dengan sesuatu yang keluar dengan sengaja dari dua kemaluan atau yang biasa dari kemaluan, yaitu seperti air kencing atau kotoran. Ketahuilah olehmu, kata musonif, bahwa Imam Syafi'i ini telah menggunakan atau berdalil dengan telah menetapkan dengan kehujahan qiyas, kehujahan khobar ahad, dan sebagian sahabat mengamalkan qiyas juga khobar ahad, dan tidak ada yang yang mengingkari sebagian daripada sahabat yang lain. Maka kalau seperti itu adanya, itu namanya ijma' sukuti.
Wallahu a'lam bishawab.